Selamat malam, selamat datang di Ekonomik with Ruli Kurniawan. Dan harga emas kembali curi perhatian setelah menembus level 3 juta rupiah di sejumlah marketplace. Dan dengan tingginya harga emas, fenomena revenge savings alias menabung balas dendam menjadi tren sejak akhir 2025 hingga sekarang. Dan kita akan bahas apa dampaknya. Dan yang berikutnya yang sedang secara langsung di Davos, Swiss, Presiden Prabowo saat ini sedang memperkenalkan di event internasional Probonomics di World Economic Forum di Davos, Swiss. Dan Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan 65 kepala negara dan ribuan CEO dunia memaparkan konsep Probonomics. Dan untuk membahas apa yang disampaikan Presiden di Davos, sudah hadir di studio Fitrah Faisal, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, dan juga Tengku Rifki, ekonom Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita mulai dialog, kita akan lihat dulu Presiden Prabowo yang masih memberikan keynote speech-nya di World Economic Forum saat ini. Berikut. And negotiating with the best universities of Europe, United Kingdom, and North America to twin them and to produce universities and campus of international standard. In addition, we are now in the process of building 83,000 cooperatives with 83,000 warehouses, 83,000 cold storage, 83,000 mini markets, 83,000 village drugstores selling generic medicine, and all subsidized goods direct to the villagers, without intervention from too many middlemen. We are also going to modernize what we call the new fishing villages. We will build at least 1,000 this year, but we actually want to allocate funds for 5,000 villages. Each village will have 2,000 fishermen. We hope to impact 10 million fishermen with their wives and their children. This will impact at least 40 million Indonesians. We have started a pilot project in Biak, in Papua, and the result is very heartening. The average increase in their livelihood is 60% increase in their annual livelihood. Why? Because before, to get ice was impossible for them. There was no ice-making factory near their villages. To get diesel very far, we will build diesel stations, in every village. They will have access very easy. Ladies and gentlemen, let me say this clearly. There is no investment climate without the certainty of equitable rule of law. Nobody will come in to invest in a country that is lawless or of dubious legal tradition. I am determined, under my administration, to ensure the rule of law. The rule of law must prevail over any vested interests. In 2025, Indonesia, as I promised, we will confront, and we have confronted corruption directly, firmly, and openly. As any person dealing with an illness, with a disease, we must have the courage to acknowledge the illness and disease that we suffer. We are determined directly to fight against this corruption. It's challenging. Not many people believe we can do it, but we have no choice.
I have no choice. I have been inaugurated, I've been sworn in to uphold the Constitution and the rule of law. In my first weeks in government, we uncovered massive abuse in fuel and crude oil governance. In all sectors of the economy, we found illegality, illegal practices. In my first year of administration, we have already confiscated 4 million hectares of illegal plantations and illegal mines. It is amazing. I call this not free enterprise. I call this not the free market. I called it openly greedonomics, the economics of greed, the economics of rapacious practices. Maybe in many of your countries, there was a period like this, a period of the robber barons. I have confiscated 4 million hectares, but 2 days ago, I led a cabinet meeting by Zoom from London, and we decided to confiscate or to revoke the licenses of 28 corporations which had licenses over 1.01 million hectares. I revoked because we found them violating laws. They were building plantations on protected forests. This is a flagrant undermining of the rule of law. Perhaps these rapacious so-called entrepreneurs feel that they need not recognize the sovereignty of the Indonesian government. Or perhaps they feel they can buy all Indonesian government officials. I have reports that some of these people in their meetings say, oh, it's okay, there is no government official that cannot be bought. Well, I challenge them to try to buy officials from my administration. They will come to find themselves a big surprise. Combined with the 4 million hectares of illegal plantations already confiscated, we have, in fact, enacted the boldest, the most daring forest law enforcement effort in the history of Indonesia. We have closed, up to now, 1,000 illegal mines. But my staff, my people report to me, sir, there is at least another 1,000 or more. There could be as many as 666 corporations that violate the law. So I say, what can we do? We can only have the courage to enforce the law. There can be no compromise. There can be no turning back. My people demand this, and we are determined to serve our people in honesty. We are determined, I am determined to uphold my oath, defend the Constitution of my country, enforce the law of the land. You might not have heard our story because we are people who do not like to be flamboyant. We are low-key. We tend to be below the radar.
But we are very determined in our effort to keep up with the rest of the world. You might not have heard this story, but extreme poverty in Indonesia fell to its lowest level in history. I'm determined in the next 4 years we will eradicate extreme poverty and we will bring down poverty as a whole. That is my mission in my life. That is my mission in the remaining years of my life. There is nothing more honorable. There is nothing more satisfying than bringing down poverty and bringing down, eradicating hunger. There is a saying I learned from my elders. One of my elders, very wise man, very honest political leader, he told me, Prabowo, the duty of a leader is very simple. The leader of this country, if you want to be leader of the country, you must work so that the poor and the weak can smile and can laugh. Very simple. What does that mean? If the poor, the weak, can smile and can laugh, that means they have hope. That means they see a future. That means their livelihood is being improved. So that is my mission now, to make the poorest of Indonesians, the weakest of Indonesians, smile. I think part of this is we must combat corruption, manipulation, malfeasance. Ladies and gentlemen, a few days ago, I was surprised myself. Gallup poll and Harvard University found that a research survey of hundreds of countries found that Indonesia, the Indonesian people is the most happiest people, the most flourishing country in the world with the people the most optimistic. This is a bit heartening, but for me also a bit sad. I know my people. Many of them live in shacks. Many of them do not have clean water. Many of them do not have bathrooms. Many of them eat rice with salt. And yet they smile. And yet they have hope. We also achieved self-sufficiency in rice. The first time in many, many years, our rice production is the highest in the history of Indonesia. I gave a target to be self-sufficient in 4 years. I gave a target to my team. They did it within 1 year. I am convinced in the next 4 years, we will be self-sufficient in the other food products. Corn, sugar, protein. Excellencies, distinguished delegates, Indonesia does not fear economic integration. We are a trading nation for hundreds of years. We conclude now trade agreements not because it is fashionable, but we consider it necessary. We believe in the concept of win-win. Last year we signed free trade agreements and comprehensive economic partnership agreements with Europe, with the EU, Canada, Peru, Eurasia. I have just visited the United Kingdom to sign our new strategic partnership. Also an economic growth agreement. And we hope next year we can conclude
a comprehensive economic partnership agreement with the United Kingdom. This is part of our strategy to deepen productivity, reduce barriers, unlock private sector growth for Indonesia, ASEAN, and the Global South. Excuse me. We believe that trade integration, when done fairly, is not a threat to sovereignty. We believe trade is a tool for prosperity. Indonesia has a clear vision. We are determined to become a modern country, integrated with the global economy, providing good quality of life for its citizens, living free of poverty and hunger. But we understand very well this cannot be achieved by slogans alone. It requires determination, good governance, clean government, free of corruption and malfeasance. And in the end, we must have efficient public administration. We must also enact a new culture in our bureaucracy. Our government must serve the general good and must not entrench itself in collusion with greedy and rapacious economic players. Achieving our mission also requires smart investment in infrastructure, simplifying rules and regulations, getting rid of too much red tape, and of course, significant investment in health and education. Distinguished delegates, friends, economic growth requires a dynamic private sector. Indonesia is and will always be open for foreign and domestic investment. And we realize the prerequisite for investment is political and economic stability. Also, the certainty of equitable rule of law, guaranteed by a strong, clean and democratic government. Indonesia today offers sustainable growth with stability. We may be very low-key, we may be below the radar, we don't like to be flamboyant, to be bragging. We believe in evidence, evidence-based action. In fact, I was invited to speak last year here, and I declined. Why? Because had I come last year, I would have only been leading my administration only for 2 months. So what will I be able to say? I will only be able to talk, to give platitudes. Today, I stand before you with confidence, with pride in our achievement. We have in 1 year achieved tremendous gains, tremendous reforms. We have wiped away hundreds and hundreds of regulations that do not make sense, regulations that hinder fairness, that create the culture of corruption. Hundreds of regulations we have wiped out in 1 year. Ladies and gentlemen, peace and stability is a long and arduous program. But if you want to take something from my talk today, maybe it should be this. Indonesia chooses peace over chaos. We want to be a friend to all, an enemy to none. 1,000 friends too few for us.
one enemy too many. We want to be a good neighbor, a good, responsible citizen of the world, protecting the environment, protecting nature. We must not destroy nature. We must live with nature. We must maintain and be a part of a future full of hope. Hope grounded in credibility, execution of sound public policy, and continuous record of growth with equity. Let us build the world we want to live in together. Let us continue the journey to improve the quality of life for all, to live in peace, freedom, friendship, tolerance, coexistence, and cooperation for all races, all ethnicity, all religions. Let us continue our pursuit of justice for all, security and freedom for all. I look forward to seeing many of you here in this room in Indonesia, because in Bali this June, we will host the first Ocean Impact Summit together with the World Economic Forum, which Indonesia is sponsoring, together with the important participation of Mr. Ray Dalio and his research vessel, Ocean X. There is a SpaceX, I think, from Mr. Elon Musk, but I think Mr. Ray Dalio is one of the pioneers in ocean research. And Indonesia, being 3/4 sea, we are very concerned about the future of our ocean. Ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. May you go in peace with the blessing of the Almighty God. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Shanti, Shanti Om. May peace be upon us all. Thank you. Ya, kita baru saja menyaksikan key speech Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum selama kurang lebih 1 jam, di mana Presiden menyampaikan terkait dengan Probonomics, membahas terkait dengan MBG, Danantara, Puskesmas, modernisasi kampung nelayan, kemudian bagaimana upaya Presiden dalam menegakkan hukum, pembalakan liar, semuanya dikupas di sana oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan kita akan bahas kira-kira esensinya apa disampaikan Probonomics di forum dengan level sebesar itu, dihadiri dan ditonton oleh 65 kepala negara dan ribuan CEO internasional. Apa kira-kira message yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo di sana? Kita akan bahas bersama dengan Bang Vita dan juga Bang Rifki di sini. Mungkin saya langsung ke Bang Vita terlebih dahulu. Bang, kira-kira secara sederhana pesan apa yang disampaikan Prabowo dengan yang diangkat adalah Probonomics nih, gitu. Programnya Prabowo sendiri di level seperti World Economic Forum. Jadi inspirasinya adalah trilogi pembangunan. Berarti kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Tapi tidak semata-mata pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan juga stabilitas. Nah itu intinya sebenarnya. Inti dari semua yang disampaikan Pak Prabowo tadi adalah ekonomi tumbuh, tapi bisa merata dan juga stabil, sustainable. Nah dalam konteks seperti itu, kita juga bisa mengkaitkannya dengan isu-isu utama yang dibahas World Economic Forum kali ini. Bahwa kita bicara mengenai contested world, negara yang berkompetisi secara sangat disruptif, ya kompetisi secara ekonomi tidak masalah. Tapi ini kompetisi yang keras, yang melibatkan fisik juga, gitu kan. Yang maka si World Economic Forum juga mengeluarkan risk reportnya, Global Risk Report, yang mana pertama, yang paling tinggi risiko dunia saat ini adalah geo-economic confrontation. Nah, yang kemudian isu yang berikutnya, yang juga ada di World Economic Forum, adalah investasi sumber daya manusia, bagaimana bisa harnessing technology, dan kemudian bagaimana bisa berkolaborasi dengan lingkungan, ya, dan itu adalah isu-isu yang sebenarnya merupakan esensi dari, kalau kita bicara implementasi dari trilogi pembangunan, Prabowonomics adalah astacitanya. Ketahanan ekonomi itu satu selingkung dengan ketahanan keamanan, ya. Civis pacem para belum. Kalau mau damai harus siap-siap perang, gitu. Dan tetapi kita juga harus bisa mampu untuk mengejar, ya, bagaimana juga World Economic Forum juga salah satu timnya adalah restoring growth. Nah, growth itu bisa dicapai dengan apa? Industri. Pak Prabowo juga sudah menyampaikan keberadaan Danantara di situ adalah untuk menopang industri. Tapi industri saja tidak cukup karena butuh
sumber daya manusia. Kita butuh memang industri bisa membuka lapangan kerja. Tapi lapangan kerja ini tidak akan bisa tercipta kalau sumber daya manusia tidak unggul. Maka ada investasi sumber daya manusia. Bagaimana tadi Pak Prabowo bilang sekolah rakyat. Yang ada desil-desil dari paling bawah itu yang kita angkat dari jurang kemiskinan. Kalau dulu bapaknya adalah tukang pedagang keliling, tapi kita bisa menjadikan anaknya menjadi insinyur. Kalau tanpa adanya sentuhan pendidikan, maka dia akan selalu terjerat pada jerat kemiskinan tersebut, begitu kan? Maka ada investasi di sumber daya manusia. Nah, ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo juga, Prabowonomics artinya industri kuat, sumber daya manusia juga, tapi kita juga butuh efisiensi. Nah, dalam konteks efisiensi itu, yang secara kita bisa mengukur dalam konteks ini ICOR. ICOR kita sudah sangat tidak efisien, sudah terlalu tinggi. Nah, dalam beberapa peristiwa-peristiwa empiris, kita juga bisa menyaksikan bahwa cara untuk menurunkan ICOR tersebut adalah melalui salah satunya adalah structural reform. Nah, dalam konteks structural reform tadi, aspek-aspek governansi harus kemudian diperhatikan. Makanya tadi Presiden berbicara mengenai rule of law. Dan bahkan dalam konteks yang lebih luas, dalam World Governance Indicator, rule of law, regulatory quality, political stability, government effectiveness, control of corruption, and voice and accountability. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa rule of law, kita harus perlu kejelasan, kualitas regulasi, dan kita harus mampu untuk kemudian mengenyahkan korupsi, dan itu adalah esensi dari Prabowonomics. Kalau dari Bang Rifki sendiri gitu, kalau tadi lihat speech dari Pak Presiden, substansinya seperti apa? Apakah itu memang benar-benar sudah diterapkan di nyatanya kita gitu ya, di lapangan, di masyarakat, atau lebih kepada diplomasi ekonomi aja ini disampaikan di forum internasional? Sebetulnya ada dua hal. Tadi pertama yang dibahas oleh Pak Prabowo itu kan lebih banyak ke sisi domestiknya gitu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat di World Economic Forum itu lebih ke diplomasi internasional. Itu yang mungkin kurang diadres oleh Pak Prabowo dalam forum World Economic Forum ini. Kita belum betul-betul mendengar bagaimana kemudian strategi Indonesia dalam menghadapi tarif yang diterapkan oleh US saat ini. Lalu kemudian geoeconomic and geopolitical fragmentation itu kita seperti apa positioningnya. Itu kita belum dengar. Nah, poin kedua adalah dari sisi domestik. Nah, ini yang saya rasa patut diapresiasi bahwa sejauh ini Pak Prabowo sudah mengadres isu-isu yang memang krusial. Isu perburuan rente, isu kemudian penegakan hukum dan segala macam. Nah, tapi kita perlu lihat lagi nanti konsekuensi konkretnya seperti apa, implementasinya seperti apa. Poin bagus yang lagi-lagi saya perlu bilang di sini adalah Pak Prabowo sudah menyadari kira-kira culpritnya apa, atau permasalahan utamanya apa, atau bottlenecknya apa. Nah, ini kita nanti akan tunggu follow up-nya apakah kemudian betul-betul menjadi structural reform di lapangan yang akan diimplementasikan setelah kepulangan dari Davos ini. Baik. Menarik kalau tadi sampaikan poin yang pertama, Bang Fitra, kalau melihat sama-sama kan kita memang substansinya lebih kepada bagaimana implementasi Prabowonomics di kita di nasional gitu, tapi tidak menyentuh level global gitu. Sedangkan sekarang fragmentasinya adalah global tension nih yang banyak diangkat sekarang di Davos gitu. Nah, Anda melihatnya kenapa tidak diangkat secara besar, secara porsi besar disampaikan di pidato, tapi hanya sedikit saja gitu? Kenapa? Begini, pertama kalau kita melihat apa sih konteks internasional yang kemudian diangkat ya dalam pidato tersebut, Danantara. Danantara ini dalam tadi speech-nya Pak Prabowo juga menyebutkan bahwa Danantara kita buat sebagai platform investasi, kita bisa co-invest dalam konteks geo-economic confrontation seperti ini, di mana Indonesia berada di tengah-tengah. Maka ini bisa menawarkan common platform buat semuanya. Ya, Amerika Serikat bisa masuk, China bisa masuk, Rusia bisa masuk, begitu kan. Dan dalam hal ini mengedepankan netralitas itu. Dan di satu sisi memang kita adalah ya Indonesia first. Ya, dalam konteks seperti ini di mana-mana selalu Indonesia first. Apa sih yang kita inginkan? Nah, kalau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, kita butuh tidak-tidaknya 10.000 triliun rupiah, yang mana itu terbagi menjadi beberapa sektor utama. Energy, ICT, water sanitation, water resources, transportation, housing, yang memberikan efek multiplier paling tinggi. Yang paling besar energi, gitu kan. Dan itu kita cuma 3.000 triliun rupiah yang bisa kita usahakan dari dalam negeri, 7.000 triliunnya berasal dari luar negeri. Makanya ini menjadi common platform yang juga kita butuhkan dan juga dunia butuhkan. IMF sudah menyebutkan bahwa Indonesia menjadi bright spot. Spot itu nggak banyak-banyak, cuma 1 atau 2 saja, ada di penjuru-penjuru saja, tidak semuanya. Nah, oleh karenanya ini secara subliminal, secara semantik itu mengedepankan adalah konteks, ya kita ini adalah common platform. Nah, kenapa kemudian tidak menyentuh hal-hal yang sangat sensitif, tidak menyentuh Venezuela, kemudian tidak menyentuh isu tarif, ya karena kita tahu bahwa
the lowest common denominator adalah pada akhirnya memang kepentingan ekonomi, yang mana itu ditawarkan bahwa ini adalah keuntungan ekonomi kalau bekerja sama dengan Indonesia. Karena kalau misalnya kita menyentuh tarif, ada yang sensitif. Kita menyentuh misteri peristiwa politik juga ada yang sensitif. Tidak semuanya setuju. Jadi paling safe nih presiden sepertinya. Betul, karena ya bagaimana kita bisa mempertahankan netralitas kita dan sentralitas kita? Ya udah, kita buat saja spotlight-nya ke kita. Sebagaimana kalau misalnya ya dalam konteks sepak bola, Jose Mourinho, dia tidak pernah menyalahkan pemainnya, dia menyalahkan, dia semua attention-nya kepada pelatih gitu kan. Nah ini kita membuat semuanya attention kepada Indonesia, ya tidak kemudian secara sensitif menyinggung yang lain, tidak seperti yang sebelumnya gitu kan, ada beberapa penyindiran terhadap kepala negara yang lain, tapi kita membuatnya, oke, Indonesia seperti ini, ya Anda bisa ikut juga. Karena begini, apa yang disampaikan di World Economic Forum ya, 5 isu utama itu yang tadi saya sampaikan, itu sebenarnya kan sudah ada di Astacita. Nah jadi Pak Prabowo tadi menyampaikan ya, betapa isu ketahanan keamanan, ketahanan energi, kita sudah investasi sumber daya manusia, kita juga sudah membangun industri, kita juga sudah kemudian memperhatikan alam. Itu semua kan dokumen-dokumen Astacita yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan ternyata nothing new under the sun, atau tidak ada yang baru di bawah langit yang biru. Nah berarti kan dalam konteks seperti ini ya kita sudah been there done that. Nah, dalam hal ini dunia biar melihat menjadi Indonesia menjadi salah satu refleksi. Mungkin bukan yang paling sempurna tapi bisa dijadikan contoh. Iya, tapi meskipun demikian kan dengan adanya global tension itu mempengaruhi bagaimana kita mengelola keuangan kita gitu kan. Kalau Bang Rifki ngeliatnya gimana gitu? Bahkan ada satu poin yang banyak diangkat di Global Forum adalah terkait dengan key shape ekonomi gitu, di mana ada ketimpangan yang cukup besar di sana gitu. Apabila itu tidak diangkat oleh Indonesia gitu, bagaimana Anda melihat itu? Karena kita bisa satu negara berkembang yang benar-benar kena dampak tuh dari hal tersebut. Ya, sebetulnya kondisi global ini seperti yang disampaikan Bang Fitra barusan, memang lebih given. Itu kan hal yang kita nggak bisa kontrol. Bahwa yang bisa kita kontrol ini adalah kondisi domestik gitu. Bahwa bagaimana kemudian pemerintah melihat kondisi global itu sulit diintervene sehingga kita fokus ke dalam negeri, ini sudah pas gitu. Ini sudah betul gitu. Bagaimana kemudian kita melakukan focusing dalam negeri, ini yang saya rasa perlu betul-betul dibahas gitu. Put aside bahwa ini forum internasional gitu dan agak membahas domestik, tapi di sisi lain memang kalau kita melihat implikasinya terhadap, tadi Pak Prabowo banyak bicara terkait investment climate, lalu kemudian bagaimana menghadapi perburuan rente, menegakkan rule of law segala macam. Ini bagus. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah ini semua dilakukan salah satunya untuk menarik investasi. Nah, sampai sini poinnya betul gitu. Nah, poin berikutnya ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Memperbaiki iklim investasi sehingga kemudian investor-investor global ini bisa berpartner dengan Danantara. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa kemudian perbaikan iklim investasi itu untuk partnering dengan Danantara? Bagaimana dengan domestic private sector yang bukan bagian Danantara? Jadi ini yang perlu diperjelas gitu. Jangan sampai kemudian perbaikan iklim investasi kemudian dominansi Danantara di private sector di Indonesia. Setelah itu memang Presiden juga menjual Danantara gitu. Ayo dong semuanya kita punya di suatu platform yang sudah benar-benar rigid di Indonesia. Tapi kalau melihat konkretnya sekarang disampaikan oleh Bang Rizky bahwa kok yang dijual hanya Danantara, sedangkan private sector Indonesia tuh cukup beragam dan bisa saja gitu menjadi salah satu. Kalau melihat dari ISG kita sangat all time high gitu, pasti besar sebenarnya kemungkinan ke sana. Iya, jadi dalam konteks ini sebenarnya dalam konteks majelis ini pars pratoto, sebagian untuk seluruh gitu ya. Jadi kan bisnis entities juga diajak ya, ada Kadin, ya, ada beberapa konglomerat juga ya, yang sangat dominan di Indonesia diajak semua di sana. Agak mirip dengan Trump kemarin juga mengajak para CEO-nya, ya. Jadi tiba-tiba dia CEO ya, sebelumnya mungkin tukang sapu jalanan tapi CEO yang menyamar. Ya, jadi kita melihat ini merupakan tempat perkongsian global ya. Nah dalam hal seperti ini sebenarnya esensi dari Danantara itu dibuat untuk apa sih? Untuk crowd in, bukan crowd out. Ya. Jadi kenapa tadi Pak Prabowo bilangnya co-invest, bukan dia investasi semua, tapi co-invest. Co-invest artinya bisa Anda chip in di sini, semua bisa masuk. Tapi kita juga ada business entities yang mendukung di sini semua, sehingga ya kita bekerja sama dalam satu konteks Indonesia Incorporated. Gitu. Jadi menarik. Tadi sampai Prabowo terkait dengan tadi apa dikatakan
pemberantasan korupsi, penegakan hukum di sana. Tapi kalau kita melihat indeks corruption kita gitu kan, penegakan hukum Indonesia itu masih berada di level-level yang cukup mengkhawatirkan gitu di internasional. Dengan apa yang disampaikan Prabowo seperti itu dengan cukup menggebu-gebu gitu. Sedangkan internasional menilai bahwa Indonesia masih memiliki PR di hal tersebut. Apakah itu tidak menjadi backfire gitu kepada pemerintahan kita? Saya rasa tidak. Mengakui kelemahan adalah keunggulan tersendiri. Kita sudah tahu bahwa kita lemahnya di mana. Salah satunya adalah penegakan hukum, ya, control of corruption. Ya. Dan kalau kita bicara mengenai World Governance Indicator yang dikeluarkan oleh World Bank tadi saya sampaikan, itu kita stagnating in the middle. Kita tidak bergerak kemana-mana. Maka itu menjadi fokus perhatian. Bagaimana juga Pak Presiden dalam forum-forum yang sebelumnya juga menyatakan bahwa ya kekayaan kita keluar hilang per tahun karena ya ada ekspor misinvoicing, export under invoicing yang menurut hitungan saya bisa 1.700 triliun per tahun kita hilangnya karena aktivitas itu. Nah, illegal trading, illegal activities ini yang sekarang sedang dikejar ya untuk kemudian ya control of corruption ya lebih kuat lagi sehingga indeks persepsinya lebih baik dalam konteks ini dan investor ketika melihat ini ada perbaikan-perbaikan ini menjadi positive signaling effect. Dan ini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di situ adalah ya ini adalah corongnya kita kan Pak Prabowo ini menyampaikan ya apa yang sedang kita lakukan, kelemahan-kelemahan kita di sini. Dan ibaratnya kita ini sekarang Mas Ruli ya kita ibaratnya lagi nunggu Bapak pulang. Ya kalau misalnya Bapak bawa apa nih pulang? Bawa berkat. Bawa berkat kan biasanya bawa kresek. Nah, ini berkatnya apa? Ya investor yang masuk. Kenapa investor bisa yakin untuk masuk? Ya salah satu tadi bilang mengakui kelemahan kita dan kemudian mengeluarkan roadmap. Anda mau invest di sini ya ada dalam darah. Disampaikan banyak sekali sebenarnya ada program-program oleh Pak Prabowo gitu, ada MBG di sana, ada puskesmas di mana nanti satu orang harus MCU sekali dalam 1 tahun, kemudian juga tadi ada memodernisasi 5.000 kampung nelayan, banyak spending yang dikeluarkan di sana gitu, tapi di tengah kondisi pelambatan ekonomi global, tekanan dolar Amerika Serikat, harga minyak yang dikhawatirkan akan semakin naik gitu, bagaimana melihat hal tersebut gitu? Oke, kalau kita bicara program pemerintah tentu nggak akan lepas dari bagaimana kita bicara ruang fiskal kita. Spending ini cukup nggak sih untuk membiayai semua program ambisius ini. Dan isu dengan berbagai program pemerintah itu adalah dari sisi targeting. Jadi semuanya harus tepat sasaran, semuanya harus ditujukan kepada yang membutuhkan. Nah, sejauh ini kita melihat masih ada mistargeting. Contoh misalnya sekarang ini kita melihat sekolah rakyat itu masih atau sekolah unggulan ini sangat targeted gitu, kecil gitu, pilotingnya kecil. Padahal yang membutuhkan pendidikan berkualitas itu seluruh masyarakat Indonesia, seluruh siswa Indonesia. Nah, ini mistargeting gitu, butuhnya besar dikasihnya kecil gitu. Nah, berkebalikan dengan MBG. Ini data Susenas dari BPS menunjukkan bahwa anak-anak yang kurang makanan di sekolah itu mungkin hanya 15%. Dikasihnya 100% gitu. Nah, ini mistargeting yang kebalikan gitu. Yang butuh hanya 15% dikasih 100%. Nah, ini yang membuat misalokasi sumber daya menjadi sangat-sangat besar gitu. Nah, ini yang saya rasa betul-betul perlu diperhatikan karena banyak program ambisius, jangan sampai mistargeting sehingga kemudian balik ke pidato Pak Prabowo tadi betul-betul efisien belanjanya. Baik. Sudah disampaikan di level internasional juga pasti banyak pengamat ekonomi, kepala negara, expert di bidang finance segala macam akan melihat apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan program-program tersebut gitu. Apabila disampaikan oleh Bang Rizky tadi bahwa ada miss target di sana, bagaimana kita mencoba untuk meselaraskan hal tersebut? Ya, error itu pasti akan selalu ada ya. Entah itu error dalam hal yang belum masuk ternyata belum ada di data ya atau kemudian kita over push ya sehingga seharusnya nggak dapat tetapi sudah ada di situ. Tetapi kalau kita lihat ya pada kenyataannya anggaran pendidikan naik ya. Jadi sekolah rakyat memang piloting tidak semuanya ya karena kita juga memang sangat targeted baru 166 sekolah rakyat memang kita buat. Tetapi ya ini on top dari program-program pendidikan yang memang sudah dijalankan gitu. Jadi kita juga bisa melihat bahwa ada sekolah Garuda, sekolah rakyat, MBG ini merupakan salah satu dari ekosistem pendidikan tersebut. Jadi dalam konteks itu saya rasa kita juga tentunya harus selalu mengevaluasi ya mana yang kurang ya masukan-masukan dari para ekonom ya Mas Rifki di sini juga teman-teman yang lain ya bahkan Aliansi Ekonom sudah mengeluarkan beberapa update ya soal itu dan tentunya itu menjadi bahan masukan buat pemerintah untuk melihat
mana yang harus diperbaiki dan ya, tentunya jalan kita ini masih panjang ya. Dan hal itu adalah hal yang bisa membawa kita tetap on the right track. Baik, kalau itu bersama-sama disampaikan oleh Pak Presiden di sana gitu, apakah ada keinginan bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia itu bisa ditiru dan diimplementasikan oleh negara-negara berkembang gitu, Pak? Kita sudah melakukan hal tersebut gitu. Apakah itu tersirat di sana? Ya tersirat, tapi kita tidak kemudian jumawa bahwa ya kita yang paling baik ya, karena kita juga belajar dari yang terbaik. Bagaimana free lunch program ini bukan betul-betul kita baru yang melakukan ya. Ada yang lain-lain ya, dengan tentunya dengan ide-ide original mereka dan dengan implementasi mereka yang mungkin jauh lebih baik dibanding kita. Tapi dalam konteks coverage kita mungkin salah satu yang paling besar. Tapi ya di tengah kebesaran itu ada kelemahan-kelemahan juga ya. Tadi seperti yang disampaikan Mas Rifki, mungkin ada inclusion error, ada exclusion errornya juga, ada yang mistargeted. Nah itu kan selalu kita lihat ya, kita evaluasi. Dan dalam konteks ini evaluasi terus terjadi. Misalnya dulu banyak sekali peristiwa keracunan, ya tiba-tiba banyak ya anak-anak kita yang menderita karena itu. Tapi kan over the time kita melihat kita near zero. Nah dalam konteks ini maka ada perjalanan. Ya memang belum sempurna, tetapi ada perjalanan-perjalanan ke sana. Dan at the end of the day kita bicara mengenai investasi sumber daya manusia, yang mana ini menjadi satu absorptive capacity yang paling signifikan. Karena kenapa, Mas Rudi? Kalau kita bicara mengenai target tadi industri, pertumbuhan ekonomi, oke, kita pertumbuhan ekonomi, oke, industri, oke. Tapi kalau akan sangat sayang sekali industrinya berkembang tapi tidak menyerap orangnya. Bagaimana yang terjadi di Maluku misalnya, tumbuh puluhan persen tapi poverty-nya masih begitu-begitu saja. Jangan sampai bangunan tinggi menjulang tapi masyarakatnya hanya menonton di pinggir. Nah itu yang tidak kita inginkan. Makanya kembali lagi konsep trilogi pembangunan itu merupakan esensi dari Prabowonomics, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dan juga stabilitas. Mas Rifki, kira-kira indikator paling pas untuk menyatakan bahwa program Prabowonomics ini cukup sukses itu akan seperti apa kira-kira? Oke, ini kan banyak indikator ya. Artinya ada beberapa program yang memang memang kelihatannya sudah tepat sasaran dan sudah produktif. Contoh yang kita perlu apresiasi itu adalah cek kesehatan gratis, tes TB gratis. Itu kan memang akan sangat cost saving untuk mendeteksi kemudian kalau masyarakat itu ada penyakit TB gitu yang belum dilakukan sebelumnya. Dan ini memang betul-betul membantu gitu untuk kapasitas anggaran kesehatan baik di level nasional maupun di level daerah. Begitupun MBG. Tapi memang kita perlu lihat skalanya gitu. Karena kita juga perlu kembali dengan realitas fiskal kita saat ini. Ini per 2025 kemarin dan 2024 itu debt service ratio kita itu hampir 45%. Artinya apa? Artinya dari 100% penerimaan kita itu 45%-nya sudah habis untuk bayar cicilan utang dan pokok utang. Kita tersisa 55%. Nah ini dialokasikan untuk banyak sekali program dan kebutuhan. Nah yang menjadi isu sekarang adalah beberapa program flagship seperti misalnya MBG dan KDMP itu memakan budget yang cukup besar. Jadi nampaknya perlu dipikirkan ulang bagaimana kemudian alokasi sumber daya ini gitu. Kita mikir bukan programnya yang buruk tapi bagaimana kemudian kita terus mereevaluasi perjalanan dan kebutuhan sumber daya along the process ini. Baik, terakhir saya mungkin ke Bang Fitra. Bang Fitra, dengan hadirnya Pak Prabowo di World Economic Forum dengan menyampaikan Prabowonomics, kira-kira apa yang ingin coba dikejar di sana buat Indonesia secara sebenarnya Pak Prabowo tidak kemudian menjudulkan itu sebagai Prabowonomics ya. Tapi ya kita bisa menganggap itu sebagai Prabowonomics. Nah ini pertama menjadi pelajaran buat dunia bahwa kita ya, di tengah tekanan atau tensi geopolitik kita tetap berjalan sesuai dengan keadaan kultural kita dan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang kita berusaha untuk penuhi, gitu ya. Tidak tergantung dari fenomena geopolitik. Nah jadi kuncinya dengan Pak Prabowo menyampaikan tadi ya beberapa pencapaian-pencapaian dan seterusnya. Itu ingin kemudian membawa kembali esensi dari World Economic Forum. Bahwa at the end of the day, kepentingan-kepentingan yang paling dasar adalah kepentingan rakyat. Dan yang bisa menjadi fondasi kepentingan rakyat itu adalah ekonomi. Karena itu adalah the lowest common denominator-nya. Dan pada akhirnya, equilibrium-nya, kenapa Trump itu hadir di situ. Trump hadir di sini sebenarnya juga keunikan. Karena dia adalah orang yang unilateral.
dia tidak mempercayai NATO, ya makanya ingin mencaplok Greenland. Ya, jadi tapi di sisi yang lain dia hadir di forum multilateral. Ini adalah tanda-tanda bahwa risiko-risiko geopolitik memiliki kemungkinan deeskalasi karena Trump sudah hadir di sini dengan entourage terbesar sepanjang sejarahnya. Dan artinya dengan kepentingan-kepentingan pragmatis tersebut, at the end of the day kepentingan ekonomi dan pada akhirnya kita bisa berdiskusi di situ. Oke, sesuai dengan temanya adalah dialog itu menjadi penting di World Economic Forum ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Prabowo di event nasional bisa memberikan impact positif buat ekonomi Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bang Fitra, terima kasih Bang Rifki sudah hadir di Ekonomi Malam ini. Kita akan bahas lebih lanjut lagi di Economic, dan kemana-mana karena setelah ini apakah Anda tahu fenomena revenge savings atau biasa disebut menabung balas dendam. Economic akan membahas fenomena ini dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.